Saya ingin bertanya mengenai buzzer, ya, karena berkembang di masyarakat kita buzzer itu ada buzzer RP gitu yang memang mereka menerima bayaran untuk diperintah untuk melakukan sesuatu, ya kita kenal itu. Dan satu orang buzzer itu memiliki banyak akun, kadang-kadang sampai 20 atau mungkin 30, dia punya banyak handphone untuk melakukan hal yang sama, yaitu apa yang diperintah. Jadi saya berkonotasi sebenarnya kalau dilihat dari angka kontra pada saat tanggal 25 dan tanggal 24 ke 25 itu jauh lebih banyak dari pro pada saat di peta Anda ditulis tanggal 17 ke 22, ya. Nah, sejauh ini apakah saudara bisa melihat itu akun-akunnya akun-akun sungguhan atau memang akun buzzer? Karena akun buzzer sendiri kita pahami tidak menggunakan nama akun yang biasa seperti nama orang. Mereka biasanya nama yang sedikit dan agak aneh sedikit. Silakan. Mengenai penamaan kita nggak bisa tentukan ya, apakah ini buzzer atau tidak. Banyak orang-orang yang menyembunyikan jati dirinya dan itu orang real bukan buzzer gitu. Jadi kita nggak bisa gunakan nama-nama itu secara otomatis. Dan kalau kita menganalisa apakah ini buzzer atau tidak, itu sudah masuk ke politik masalahnya. Jadi dia afiliasinya kemana, saya harus lihat itu. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli analisis media sosial, Asep Saputra. Ismail Fahmi, mohon maaf, saya ulangi, Ismail Fahmi. Apakah ahli bisa menerangkan atau apa yang Anda ketahui tentang perbedaan media sosial dan media pers misalnya? Ini lebih dominan mana media sosial pers dalam pembentukan perubahan-perubahan sosial di masyarakat? Jadi dominan mana media sosial dengan media pers? Apakah memang media sosial lebih dominan atau media pers lebih dominan? Atau ahli bisa menjelaskan atau menganalisis tentang peran media sosial sehingga membuat masyarakat terpengaruh dengan media sosial itu? Analisis saudara bagaimana menurut ahli? Ya. Baik, saya bisa jelaskan secara umum Yang Mulia, karena ini bagian dari analisis saya. Media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan konten dari media pers. Itu. Dan sering banyak isu itu, nggak semua isu ya, banyak isu dimulai dari pers. Kadang sebuah berita di Detik, di-share di Twitter, jadi ramai. Ya. Ada juga kebalikannya, berita pers tidak tahu jadi apa-apa, munculnya itu pertama kali di Twitter misalnya, muncul dari trending, tapi kemudian jadi berita di Detik, muncul di televisi. Jadi ini kita nggak bisa bedakan karena itu mereka sudah saling berkelindan. Dan kita harus lihat case per case. Mana yang paling berpengaruh? Dua-duanya berpengaruh, bisa berpengaruh. Gitu. Ini secara umum sifatnya dari pengamatan saya. Jadi tidak ada dominasi ini media sosial atau media pers misalnya yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku di masyarakat itu, tidak tergambar di situ ya, dalam analisis ahli. Mohon izin Yang Mulia, ini kalau saya jawab, saya bisa jawab tapi terlalu luas nantinya. Oke. Ya, kalau dari nanti terlalu luas soalnya. Saya ada datanya tapi terlalu luas nantinya. Oke. Ya. Saya masih tertarik ingin mendalami yang saudara ahli sebut pro atau kontra, apalah namanya istilahnya. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah pembentukan klaster tadi itu yang 900 unggahan atau retweet itu ahli bisa memetakan ini dari wilayah mana? Misalnya wilayah Jakarta, wilayah Jawa, atau mungkin Kalimantan begitu. Maaf, tadi sudah ditanyakan. Ya, ditanyakan, saya nggak bisa mengenai lokasi karena ini sudah cross location. Kalau gitu, apakah saudara ahli bisa menganalisis bahwa itu bisa digerakkan dengan mesin atau itu bisa digerakkan dengan alat misalnya handphone misalnya, dengan retweet yang begitu banyak dan masif tadi itu? Apakah itu tanda kutip pekerjaan mesin atau pekerjaan buzzer? Ya.
Itu bisa dianalisis, dalam analisis saya itu ada analisis bot yang mulia. Jadi apakah akun-akun ini akun betulan manusia atau kecenderungannya akun robot. Ya. Dan itu bisa dilihat sebetulnya itu dari peta tadi, kelihatan seperti ini. Ini adalah akun-akun yang sifatnya natural. Biasanya kalau robot, dia itu menyendiri, kecil. Dia menyendiri kecil, misalnya ada 20 atau 100 yang ngerumpi sendirian, mereka saling retweet di antara mereka. Itu sering saya lihat. Tapi kalau yang model seperti ini, biasanya ini adalah pola-pola natural, akun-akun natural. Maksudnya natural itu murni dari per orang, Iya. Bukan robot gitu ya? Bukan robot. Saya kira cukup yang mulia. Terdakwa? Saya kembalikan. Tanya, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya mengenai buzzer, ya. Karena berkembang di masyarakat kita buzzer itu ada buzzer RP gitu yang memang mereka menerima bayaran untuk diperintah untuk melakukan sesuatu, ya kita kenal itu. Dan satu orang buzzer itu memiliki banyak akun, kadang-kadang sampai 20 atau mungkin 30, dia punya banyak handphone untuk melakukan hal yang sama, yaitu apa yang diperintah. Jadi saya berkonotasi sebenarnya kalau dilihat dari angka kontra pada saat tanggal 25 dan tanggal 24 ke 25 itu jauh lebih banyak dari pro pada saat di peta Anda ditulis tanggal 17 ke 22, ya. Nah, sejauh ini apakah saudara bisa melihat itu akun-akunnya akun-akun sungguhan atau memang akun buzzer? Karena akun buzzer sendiri kita pahami tidak menggunakan nama akun yang biasa seperti nama orang. Itu mereka biasanya nama yang sedikit dan agak aneh sedikit. Silakan. Mengenai penamaan kita nggak bisa tentukan ya, apakah ini buzzer atau tidak. Banyak orang-orang yang menyembunyikan jati dirinya dan itu orang real bukan buzzer gitu. Jadi kita nggak bisa gunakan nama-nama itu secara otomatis. Dan kalau kita menganalisa apakah ini buzzer atau tidak, itu sudah masuk ke politik masalahnya. Jadi dia afiliasinya kemana, saya harus lihat itu. Saya kira ini kita mungkin di luar konteks itu. Ya. Baik. Salah satunya saya mau tanya juga, itu kita tahu Instagram ya. Ya. Di dalam Instagram ada fitur di mana kalau kita mau melakukan penjualan atau kita mau memarketkan sesuatu, kita bisa share itu market kita ke dalam suatu pasar gitu ya. Seandainya saya share market saya ke satu titik, yaitu di daerah Kalimantan Timur atau kawasan Kalimantan Timur saja yang saya akan share, sehingga nanti akan tercipta suatu kontra ketika saya men-share di daerah wilayah itu gitu. Itu kan bisa terjadi seperti itu kan. Kalau kita udah bicara media sosial dan internet, itu sudah nggak terbatas lokasi sebetulnya, kecuali kalau kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu sangat berdasarkan WhatsApp group, ya, WhatsApp group yang ada di Kalimantan. Kalau kita ingin mempengaruhi masyarakat lokasi khusus, paling bagus adalah menggunakan WhatsApp group untuk daerah itu saja. Tapi kalau kita bicara Twitter, YouTube, Instagram, siapapun bisa melihat. Jadi kita nggak bisa fokus ke mana untuk bicara tentang topik yang ini. Oke, dalam analisa Anda, apakah Anda bisa melihat berapa influencer yang terlibat dalam aksinya video viral tersebut? Kira-kira berapa influencer? Saya kebetulan tidak. Saya kira tadi sudah disebutkan ya? Ya, ini dari gambar saja sudah kelihatan sebetulnya, Yang Mulia. Sudah tadi? Ya. Sudah Pak tadi? Nilainya. Baik, satu lagi. Jadi tadi ada bagi suatu komentar yang ada ketersinggungan, di mana ketersinggungan itu menjadi aksi yang mendorong untuk melakukan aksi di bukan dunia maya tapi dunia sungguhan, yaitu mereka melakukan berdemo atau mereka berkumpul bersama-sama untuk bakar-bakar ban atau segala macam ya. Yang saya ingin tahu dari analisa Anda itu berapa banyak ya potensi ketersinggungan dari tiga kelompok itu, dari tiga kelompok komentar itu? Baik, saya bisa jawab itu. Dari data analisis, setelah saya kumpulkan dan urutkan postingan pro dan kontra yang paling besar retweetnya,
Nomor satu yang paling tinggi adalah dari Pakat Daya, yang isinya adalah ketersinggungan tadi dan ajakan untuk turun di lapangan. Nah, Pakat Daya itu siapa, background seperti apa, saya kira bukan bagian saya. Tapi saya bisa menunjukkan inilah konten yang mengajak ke lapangan dan itu yang paling tinggi respon yang mendapatkan. Kalau lihat dari areanya, apakah itu di Kalimantan Timur khususnya gitu, Pakat Jaya? Maaf, bisa diulangi? Oke. Lokasinya? Lokasinya? Saya nggak tahu. Tertulisnya Kalimantan, tapi saya nggak tahu. Itu harus baik. dicek lagi bagian yang lain. Boleh saya tahu nama tools yang Anda gunakan itu apa? Saya menggunakan tools namanya Drone Emprit. Itu tools big data yang saya kembangkan sendiri sejak tahun 2009 di Belanda hingga sekarang. Apakah Anda menjual tools itu untuk maksudnya untuk politikus gitu? Ini tools secara umum bisa dipakai oleh politik, komersial dan segala macam, tidak ada batasan. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tadi nyinggung-nyinggung soal akun robot ya. Bisa jelasin nggak akun robot itu apa sih? Akun robot di dalam divisi ini adalah akun ya yang dia itu bisa dikontrol oleh program, oleh software. Oh, sorry. Ya. Contohnya gini. Ada software namanya Hootsuite. Mungkin ini secara mungkin mengerti ya. Yang bertanya mungkin teknik saya jelaskan tadi. Ada Hootsuite itu software. Kita bisa punya misalnya 50 akun. Nah, di situ kita bisa gunakan satu software yang sama untuk membuat program. Di program misalnya jadwal. Oke, akun yang satu nanti ngeposting jam 6. Akun yang kedua ngeposting ini. Dan konten postingnya udah kita siapin sekarang misalnya. Begitu jam itu mulai, kita tidur saja, dia akan mengirim. Nah, itu contoh akun robot. Ada juga yang modelnya pakai program komputer. Ya, dia membuat sendiri. Itu dimungkinkan karena kita bisa berkomunikasi dengan platform-platform tadi. Dengan Twitter, dengan YouTube, kita otomatis bisa memberikan komentar, kita bisa otomatis memberikan postingan. Jadi mereka yang pintar ngerti programming, dia bisa membuat akun robot itu. Jadi itu tidak natural ya? Itu tidak natural dan biasanya polanya hanya itu saja. Dia nyambung dengan ini, dia kenalnya ini. Makanya saya bilang tadi, percakapan akun robot biasanya mereka terkumpul sendiri. Apakah akun robot bisa menjadi subscriber atau follower? Bisa saja. Misalnya ada tokoh A, akun robot saya menjadi follower A tadi bisa. Kalau saya punya 50, 50-nya gabung, 100 gabung gitu ya. Bisa. Saya majelis kenal beliau lewat media dengan Drone Emprit-nya. Beliau sering bikin semacam siaran pers segala macam lah, analis macam-macam. Banyak kan politik memang. Nah, dalam salah satu rilisnya, saya kalau nggak salah ingat, ahli menyebut beberapa nama influencer yang ternyata followersnya itu adalah robot. Pernah ya? Bisa diingatkan kembali kami gimana? Itu banyak rilis, saya nggak tahu mana yang dimaksud. Tapi secara umum saya bisa jelaskan. Ada influencers yang followernya misalnya sampai 1 juta, 2 juta dan macam-macam itu. Dan kita bisa lihat ada tools yang melihat sekian persen ya, dari followernya itu robot atau tidak. Bahkan misalnya akun presiden ya, Joe Biden segala macam, tidak seluruhnya itu akun betulan. Elon Musk segala macam juga sama, itu ada akun robot yang ikut. Kita nggak bisa kontrol itu. Ya, tapi dengan jumlah follower yang robot segala macam tadi, dia tetap fungsi influencer bisa tambah besar nggak? Fungsi influencers dalam pengamatan saya yang banyak membuat viral bukan robot. Yang buat viral itu manusia itu sendiri. Nah ya, maksud saya kalau saya misalnya, saya punya 1 juta misalnya ya, realnya cuma 30% misalnya, 71%-nya tuh 70%-nya robot. Tapi dengan lihat, si Edi punya 1 juta nih, dia posting apa nih? Posting A, B, C, D. Nah itu akan jadi vitamin untuk viral nggak karena lihat jumlah akun saya? Pada saat saya akun sendiri, maksudnya posting sendiri, misalnya Fahmi keren, misalnya begitu saya posting itu kan natural saya. Tapi karena orang lihat Edi punya 1 juta, nah itu bisa potensi jadi viral nggak karena Edi? Viral itu adalah ketika dari postingan kita itu merembet ke layer 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau baru di follower kita saja, ya belum viral. Karena dia paling nge-retweet kita saja. Dan kalau robot tadi meretweet, ya temannya kan robot juga. Dia tidak akan tidak di-retweet sama teman-temannya. Dalam penelitian dari MIT yang mulia tahun 2018, yang potensial membuat retweet itu manusia, bukan robot. Yang membuat viral itu manusia, bukan robot. Walaupun namanya nama besar si A gitu ya. Iya.
Manusia itu potensi paling besar daripada. Makasih banyak. Baik, cukup ya. Mungkin Mas Yulis, satu poin lupa aja. Ya, silakan. Ahli ya, tegas saja. Tadi kan ahli menyatakan bahwa sempat menonton tayangan video terdakwa ini terkait dengan 6 video kan seperti itu. Dari sekian 6 video itu 4 video. Didekatkan Pak, didekatkan. Siap. Ya. Dari video tersebut, apakah ahli juga melihat di situ ada apa tayangan iklan kah atau apa gitu? Saya tidak memperhatikan itu. Tidak merhatikan. Karena saya tidak menganalisis itu. Tidak merhatikan ya? Enggak. Cukup Mas. Baik, cukup ya. Bagaimana terdakwa tanggapan saudara atas keterangan ahli ini? Saya tidak ada tanggapan. Ya? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Ahli terima kasih ya. Terima kasih. Membantu kami. Terima kasih, silakan sudah Ya, selesai. terima kasih.